Nah, semua orang kaget. Duh, heboh lah. Heboh. Nah, itu di situ ada sosok genderuwo di bambu itu yang suka sama janda itu. Entah diajak tidur atau tidak, tapi janda itu juga punya suami. Selamat malam, sugeng dalu para pemirsa channel Haryo Masam. Salam Rahayu, salam budaya, salam Jawa. Kita kembali ketemu, jangan bosan-bosan ya melihat wajah kita. Wajahnya gini, wajah yang fenomenal ini. Kita lanjutkan bincang-bincang dengan beliau, yaitu seorang ahli spiritual. Kita tanya-tanya tentang pengalaman spiritualnya. Ribon kabarnya Mbak Non? alhamdulillah sehat, saya. Ya Mbak Non, untuk melanjutkan ini pemirsa mungkin ada yang penasaran. Bisa ceritakan lah pengalaman spiritual yang dengan yang alami lah waktu dalam perjalanan hidup ini ya Mbak. Mungkin apa bisa ceritakan? Ya, tentang genderuwo. Ya pemirsa, ini Mbak No. Ya, tentang genderuwo. Beliau ini katanya pernah digundul itu gimana kronologinya, bisa diceritakan? Ya, Rahayu. Ini sambil rokokan ya. Iya. Jadi gini ceritanya tentang genderuwo itu, kan memang rumahku itu dikelilingi bambu. Ya, dikelilingi bambu, pohonnya lebat dan bambunya bambu Jawa. Hapus tuh ya. Nah, depan rumahku itu kan seorang janda. Depan rumah ya Pak Persis? Persis di depan rumah itu seorang janda, tapi ya janda tua. Nah, kira janda muda nih. Janda saya langsung sepi. Nah, terus akhirnya janda itu disukai sama genderuwo. Dicintai ceritanya. Jadi kalau orang bilang dicintai. Memang karakter genderuwo gitu ya Mbak kalau manusia? Iya, baiknya minta ampun, melebihi manusia. Ya pemirsa, ini memang saya sebelum ini kan dengar genderuwo itu kalau sama manusia itu senangnya banget. Nah ini pengalaman cerita Mbak No, bahwa genderuwo itu menjadi seseorang ya bisa dilanjutin kan? Iya, jadi gini, Mbah Syekh itu, Mbah Syekh namanya kan? Mbah Syekh, seorang janda, dia almarhum, tapi hidupnya masih ada. Jadi setiap pagi itu di samping rumahnya itu selalu ada jubung, isinya daging. Jubung itu apa Mbak? Jubung itu rakitan dari bambu, sing bolong-bolong kayak keranjang itu, tapi yang agak panjang juga. Zaman saiki kan pas tenteng cilik. Iya. Ceting, tapi zaman dulu kan jubung. Zaman dhisik jubung, pengalaman iki jubung. Iya, itu istilah orang bisa ya jubung, mungkin kalau orang sekarang nggak tahu, kalau anak muda jubung itu apa? Jubung itu rakitan bambu yang bolong-bolong seperti keranjang, tapi atasnya bisa ditakepin, ditenteng. Oh iya, kalau mungkin sekarang itu pengganti tas lah, sekarang penggantinya. Pengganti tas. Nah, setiap pagi itu rumah Mbak Syekh itu selalu di gedek itu, di dinding gedek bambu bilik ya. Itu selalu ada daging. Setiap pagi itu enggak? Setiap pagi. Nah, semua orang kaget. Duh, heboh lah. Heboh. Nah, itu di situ ada sosok genderuwo di bambu itu yang suka sama janda itu. Ya. Entah diajak tidur atau tidak, tapi janda itu juga punya suami, tapi tidak, suaminya punya istri lagi. Jadi nggak serumah. Tapi karena saya juga udah punya spiritual, waktu itu saya lihat ya pernah dikelomi gitu, pernah diajak tidur. Nah, terus banyak orang yang diganggu sama genderuwo. Berarti sering menampakkan diri ya gitu ya? Iya,
setiap habis isya itu dia banyak menampakkan diri di pohon bambu. Dia duduk pohon bambu sampai mulai apa mentelung sampai ke tanah gitu. Ya, melengkung kalau bahasa Indonesianya. Kadang kalau orang lewat diguyur pasir. Jahil berarti ya. Jahil. Wah ini gendero. Tapi kalau sama Mbak itu tidak. Baik. Nah, dia kan punya jatuh cinta mungkin tadi. Dia punya perasaan sama itu Mbak tadi. Nah setelah ngomong-ngomong tentang di Gunung Gendruwo itu kan ceritanya awalnya dari situ. Jadi setelah bambu dibakar habis, terus habis itu si Gendruwo itu kan otomatis ke rumah saya kan, gitu loh, ke tempat tinggal saya gitu, pindah gitu. Pindah itu di sebuah pohon kudo, bahasa Jawanya pohon kudo, bahwa kalau bahasa sini jaranan. Oh iya. Dia bersemayamnya di situ. Itu besar juga pohonnya. Lumayan besar. Itu kan hanya memang kesukaannya ya kayaknya. Kesukaannya. Jaranan. Karena getahnya itu apa? Yang luntok-luntok. Hitam kayak darah gitu. Nah dari situ saya suatu hari itu duduk bertiga di base camp. Kalau orang zaman sekarang base camp, tapi kalau orang zaman dulu ya pos atau gawe angkruk, cangkruk kan gitu. Dan teman saya itu 2 orang, dan waktu itu karena saya diejek terus, jadi diejek terus nggak bisa apa-apa, kelawar goblok kan gitu istilah kasarnya. Jadi saya coba, pas di situ ada saksi teman saya tidur, saya mencoba ngerogoh Sukmo. Gitu lah. Sambungnya cerita kemarin ya Mbak ya. Ngerogoh Sukmo kan tadi belum saya ceritain ya. Ada sambungannya ini kan. Iya ini pemirsa ada sambungannya dari cerita yang kemarin yaitu tentang Ngerogoh Sukmo. Yang bisa lanjutin? Ya tentang Ngerogoh Sukmo itu kan hanya saya ceritain berada di alam mana kan gitu. Iya. Nah setelah Ngerogoh Sukmo itu ilmunya sempurna, malah saya nyasar gitu. Jadi saya mencoba menggabungkan antara Ngerogoh Sukmo dengan menyatukan dengan ilmu saya komunikasi dengan Gendruwo itu. Menyatukan ya. Menyatukan, jadi saya minta tolong lah. Jadi ada hubungannya Ngerogoh Sukmo atau Gendruwo. Cuma versinya masyarakat, versinya tetangga itu Gendruwo. Iya karena hilang lah mungkin. Karena hilang dan melihat tidak ada kan. Dan di situ memang tempatnya Gendruwo kan gitu zaman dulunya. Tapi bapak saya ya tidak percaya itu bapak saya gitu loh. Kalau tidak di Gendruwo itu bapak yang karena memang ya, sosok dia kan tahu mungkin untuk yang punya ilmu gitu ya. Jadi saya coba, begitu saya coba nggak tahunya jadi masalah. Masalahnya ya itu mah tadi akhirnya rame-rame Gendruwo buat heboh masyarakat. Iya itu. Padahal saya cuma menguji coba gitu. Saat Ngerogoh Sukmo tahunya di rumah orang gitu. Jadi dalam Ngerogoh Sukmo itu bisa kayak berjalan gitu ya, nggak melihat ke sana sini. Iya. Gitu. Tapi makanya hati-hati kalau di rumah orang ada suara dikit aja orangnya kaget, akhirnya teriak-teriak. Iya. Dikira apa? Nah, dari situ itu kan pribadi saya, jadi yang tahu ya saya sama bapak saya kan gitu. Kalau masyarakat yang disebut pokoknya Gendruwo memang hilang itu kan benar. Nah, memang Gendruwo itu di situ pun ada memang. Sosoknya tinggi, rambutnya gondrong. Ya, bisa ceritakan dah itu Gendruwo gimana biar pemirsa tahu lah. Oh iya. Jadi Gendruwo itu gini, Gendruwo itu sosoknya tinggi, hitam, rambutnya panjang. Tapi punya bulu ya Mbak? Punya. Dia serba hitam. Dia nggak suka warna-warna putih, makanya kan. Selain warna hitam, biasanya orang itu diusilin, diganggu.
Nggak temannya ya berarti nggak hitam. Kalau kita Pakai hitam. jalan bawa baju yang mencolok di malam hari, udah pasti digodain. Iseng ya mungkin ya. Diisengin. Itu waktu dulu itu bisa iseng juga ternyata kalau nggak pakaian yang mencolok mungkin bukan teman saya tak usilin. Iya. Aku sempat dikasih bajunya. Jadi kalau baju gendruwo itu kalau kita pegang, kita nggak kelihatan sama sekali kasat matanya. Itu rupa apa mbak? Ada baju itu ya sama baju manusia ini atau gimana? Bajunya gendruwo itu yang dipakai, jubahnya. Dia kan pakai jubah gendruwo. Punya juga ya? Punya. Jadi kalau kita pakai itu kita nggak bisa dilihat orang itu nggak bisa. Gitu. Nah, saya pernah dipinjemin tapi karena saya takut ya saya nggak Dibalikin lagi. balikin lagi. Kalau sekarang bisa untuk main-main. Wah ini waktu itu kan gini. Waktu itu kan saya masih yakin dengan kata-kata almarhum bapak saya bahwa kekuatan Muay sudah mumpuni kok, apalagi ditambah dengan jimat atau pusaka kan lebih kuat lagi ya. Mending pusaka atau jimat itu nggak usah dulu gitu. Jadi saya masih pakai itu, terus juga masih pakai ilmu kebal dari bapak saya yang mata aji itu kedaton itu. kebal ya? Iya, ilmu kebal itu. Jadi ya baju gendruwo itu saya ulangin. Udah saya pernah coba tak tes juga gitu. Makanya menurut bapak kan dirinya sudah punya ilmu kok ngapain pakai jubah gitu kan? Gitu. Nggak usah. Karena apa? Karena kalau bapak saya bilang, karena kalau kamu bawa bajunya itu maka kamu nanti dimintai makan terus. Iya. Nah makanya susah. Apa mbak itu makanya gendruwo? Sate gagak. Gagak. Iya. Carinya gimana itu? Iya makanya. Zaman Semono zaman itu masih banyak sate gagak, tapi kalau kita nggak punya senapan nggak bisa dapat gitu. Ya pemirsa, ini cerita pengalaman ya, ini nyata. Gendruwo itu kalau memberi sesuatu orang pasti minta imbalan, yaitu minta makan. Makanya bukan makanan sembarang, nggak nasi atau bakso sekarang kan. Yaitu sate gagak. Kalau sate gagak itu mencarinya gimana kalau zaman sekarang? Ya makanya ini ya mungkin ada manfaatnya ya cerita di Bano ini. Jangan main-mainlah dengan gendruwo. Iya, jangan main-main. Walaupun ketemu jangan, kan banyak sekarang yang mengharapkan berantem untuk mendapatkan bajunya gendruwo karena bisa buat kejahatan. Iya. Bisa buat menghilang atau merampok. Ya, saya dengar cerita untuk merampok lah. Iya, tapi ingatlah efeknya. Karena efeknya pasti diminta makan. Ya. Makanya burung gagak sekarang mahal. Iya. Ya, karena jarang. Adapun keasliannya itu olesan. Jarang ada yang asli. Burung gagak. Jadi lagi dulu tadi yang mbak yang berarti setelah pindah berarti jaga diganggu ya, yang mbak yang ada tua tadi. Ya setelah itu dinetralkan oleh bapak saya. Iya. Karena masih mengganggu, terus mengganggu orang lewat, terus mengganggu itu. Jadi untuk biar nggak mengganggu dikasih tempat itu. Jalannya itu. Nah itu tadi jenengan kan waktu itu kan yang menurut masyarakat Gendruwo kan itu sejatinya kan rogo semua. Nah itu kok bisa kembali lagi gimana dengan kronologinya? Itu memang rogo sukmo itu memang waktunya kalau sudah habis akan kembali. Berarti pakai waktu ya, bukan? Pakai waktu, jadi bukan ibaratnya kepengen saya mau kembali itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus rogo sukmo itu gini. Rogo sukmo itu seperti hantu, seperti pocong, seperti gendruwo, seperti yang lain. Jadi kalau udah ada ayam peluru, maka dia nggak berani menongolkan diri. Jadi dia harus kembali ke habitatnya.
sama juga Bro Sukmo, kalau sudah kesiangan maka nanti tidak akan bisa menyatu ke wadah. Jadi yang sebelum itu harus kembali ya. Sebelum itu harus kembali. Makanya pas kembali ketahuan saya ada di rumah orang. Nah, itu pas kembali bludak. Nah, itu yang bahaya itu. Kalau pas rumahnya itu janda, ada suaminya itu. Iya itu yang lagi bercinta. Wah, bikin masalah ini. Ya ini kan asik ya ngobrol-ngobrol. Iya. Ya oke, para pemirsa pencinta dari channel Harjono Sam, mungkin dari kita ini yang mungkin bisa menjadi pengalaman, bisa dijadikan pelajaran lah untuk mengatasi masalah-masalah tadi yang diceritakan. Mungkin bisa ngobrol lagi dengan Mbak di sesi yang akan datang. Cukup dulu ya Mbak Nol untuk ya selamat malam dan salam rahayu.